Halo teman-teman, kenalkan nama saya Madya Gasepta Nugraha dengan absen angkatan 28 dan dari kelompok 6. Di sini saya akan menyampaikan esai yang telah saya buat dengan judul Autologous Feeders sebagai pengembangan kultur sel T18+ secara ex vivo dalam menghadapi infeksi Japanese encephalitis virus. Eh, Selamat menonton. Adapun beberapa hal yang melatar belakangi saya dalam pembuatan esai ini pertama-tama adalah adanya peningkatan perjalanan yang meningkatkan risiko penyakit tropis seperti JEV, di mana misalkan pelajaran yang saya dapatkan di mana pada tahun 2030 terdapat sekitar 1,8 miliar wisatawan yang akan berwisata baik itu secara nasional maupun penerbangan yaitu dilaksanakan secara internasional. Di mana Japanese encephalitis virus menyebar lewat nyamuk culex dan sulit diberantas karena adanya siklus hewan perantara. Dengan juga hal ini dipersulit dikarenakan adanya vaksinasi yang belum dilakukan secara merata dan juga belum adanya antivirus yang efektif dalam memberantas virus ini. Berikutnya adalah karakteristik dari JEV, di mana JEV merupakan anggota keluarga dari Flaviridae atau genus Flavivirus dengan genom RNA untai tunggal positif, di mana ia ditularkan oleh nyamuk, terutama nyamuk Culex Taeniorhynchus dan juga Culex pipiens, di mana ia memiliki reservoir alami yaitu babi, burung perancang atau burung yang hidup di air adalah kelelawar, di mana hal ini juga meningkatkan terjadinya eh, infeksi JEV ini pada area pertanian, yaitu ladang maupun sawah, dikarenakan adanya air yang menggenang dan juga merupakan wilayah yang cukup disenangi oleh burung perancah. Adapun dead end host dari JEV ini adalah manusia, sapi, dan juga kuda, di mana virus ini tidak dapat lagi menginfeksi dari orang lain. Dikarenakan pada dead hand host ini pada umumnya tidak lagi dapat mengalami perkembangan atau menjadi tingkatan lebih tinggi, dan juga virus ini eh, pada umumnya di Dead House akan memunculkan adanya gejala, di mana pada umumnya JEV ini dapat dibagi menjadi 5 genotipe, yaitu genotipe 1 sampai 5, yang persebarannya itu berdasarkan memiliki pola geografisnya tersendiri. Di mana manifestasi klinis dari JEV ini yaitu dengan ada gejala umum dan juga gejala lanjutan. Di mana gejala umum yang terjadi yaitu meliputi demam, muntah, dan juga pilek. Adapun gejala lanjutan yang umum terjadi adalah adanya encephalitis akut, kejang, dan kehilangan kesadaran. Di mana gejala lanjutan pada umumnya terjadi jika terjadi sindrom encephalitis akut. Dan juga dapat memicu terjadinya kematian dan juga disabilitas jangka panjang oleh JEV ini jika tidak ditindaklanjuti dengan baik. Adapun juga terdapat peran dari sel T18+, yaitu suatu sel T yang umumnya dikenal dengan CTL atau limfosit T-sitotoxic, yaitu suatu sistem imun adaptif yang memiliki fungsi seperti tentara pembunuh, di mana ia memiliki fungsi untuk menargetkan kepada sel yang terinfeksi oleh virus. Yang memiliki jalur kerja yaitu perforin, granzim B, dan juga fas L, di mana perforin granzim B merupakan satu fungsi dari sel CD8+ ini untuk menghasilkan pori oleh perforin, dan juga ganzim P akan masuk ke dalam intrasel lalu akan mengeradikasi virus tersebut. Baik ini bekerja baik itu pada virus maupun pada sel target yang akan dieradikasi oleh CD8+. Berikutnya juga dapat peran CD8+, yaitu menghasilkan sitokin yang berperan dalam melawan virus, di mana ia juga memiliki fungsi dalam pembentukan memori imun, di mana memori imun ini penting dalam nantinya dalam pembentukan dari CD8+ ini dalam membentuk suatu kultur yang dapat mencegah dari infeksi dari virus yang dikenalkan terhadap sel T ini. Adapun juga aktivitasnya sangat bergantung pada penyajian antigen oleh MHC1 yang dari sel yang terinfeksi. Strategi-strategi yang umum digunakan untuk pencegahan dari JEV ini meliputi autologous feeders. Itu suatu cara untuk memperbanyak koloni dari sel T18+ ini dengan menggunakan metode ex vivo secara imunoterapi. Di mana autologous feeders dilakukan dengan menggunakan sel dari tubuh pasien itu sendiri atau autologus yang memiliki fungsi untuk mencegah terjadinya gejala alergi dan juga sehingga nantinya itu tidak ada kontaminasi dari sel-sel asing. Dan juga penggunaan dari sinar ini jauh lebih aman untuk terapi individual dan juga secara klinis. Juga juga ada cara penambahan dari proses
autologous feeders ini dilakukan dengan menggunakan protokol alternatif. Metode protokol alternatif itu disesuaikan atau berasal dari penggunaan EBV CTL atau CTL yang spesifik dalam membunuh EBV atau Epstein-Barr virus, di mana cara kerjanya sama, yaitu dengan mengambil dari PBMC atau peripheral blood mononuclear cell atau sel limfosit bulat, yang nantinya PBMC ini akan dikultur dengan antigen spesifik JEV selama 14 hari. Nantinya si PBMC ini akan memiliki kemampuan yang untuk membunuh dari JEV itu sendiri. Pada akhirnya, kesimpulan yang dapat saya ambil dari SSL ini adalah pertama, Japan encephalitis merupakan satu ancaman yang serius, terutama di area-area Asia Tenggara, di mana sel T18+ adalah satu komponen kunci dalam pengendalian virus ini. Berikutnya juga, adanya pendekatan kultur secara ex vivo dengan autologous feeders memberi peluang imunoterapi yang lebih aman, cepat, dan personal dalam menghadapi virus ini. Dan juga memiliki potensi yang besar sebagai terapi pendamping vaksin atau antivirus di masa depan. Berikut adalah referensi dan juga pustaka yang saya gunakan. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih.